Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Poltekkes Permata Indonesia, Bapak Dr. Anas Rahmat Hidayat, SKM MKes. Yang saya hormati kepada Pembantu Direktur 1, Ibu Ratih Purwanti, SSI MSc. Yang saya hormati kepada Pembantu Direktur 2, Ibu Harpeni Siswanti Budi, SPSI MPH. Yang saya hormati kepada Pembantu Direktur 3, Pak Haryo Nugroho, SMMKM. Yang saya hormati kepada Ibu Pembimbing Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Elin Nur Rahmawati, SPD MPD. Yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman dan kakak-kakak Poltekkes Permata Indonesia dan seluruh tamu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beradanya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Menghormati Kedua Orang Tua. Teman-teman pasti tahu, orang tua adalah orang yang selama ini telah membesar dan mendidik kita tanpa ada rasa lelah. Sebagai seorang anak, tentu saja kita harus menjalankan segala kewajiban yang harus kita lakukan serta memenuhi kebutuhan kedua orang tua. Apa saja hak-hak orang tua yang mesti kita penuhi di hari tua mereka? Beberapa di antaranya adalah hak penuaan, kebutuhan pokok seperti sadan, pangan, dan papan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua tentunya telah ditanamkan dengan kuat dalam pribadi kita masing-masing sejak dini. Di sekolah kita juga diajarkan bagaimana cara menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Saat kita masih kecil, kita juga diajarkan tentang birwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada pula hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridha walidain, wasuktullahi fi suktil walidain. Artinya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Namun sudah banyak nilai-nilai penting yang ditinggalkan sejak kecil berkaitan dengan pentingnya menghormati kedua orang tua. Mungkin saja dulu kita adalah seorang anak yang penurut. Kita dengan senantiasa membantu kedua orang tua kita dan dengan senang hati membawakan air minum ketika keduanya haus dan kelelahan bekerja untuk kita. Dahulu kita mungkin saja diri kita jauh lebih memiliki rasa hormat kepada mereka dibandingkan dengan sekarang. Lalu kemana perginya pemahaman tentang nilai-nilai itu? Nilai-nilai yang ditunjukkan kepada
ditunjukkan bahwa sesungguhnya diri kita amat menghormati kedua orang tua kita. Bahkan saat ini mungkin saja banyak yang telah lupa bagaimana cara mencium kedua tangan orang tua kita. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama membenahi segala kekurangan kita terhadap kedua orang tua kita. Marilah senantiasa kita gunakan kesempatan yang ada untuk berbakti kepada kedua orang tua kita di sisa hidup mereka. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil salah satu dari keduanya. Kita juga tidak pernah tahu kapan Maha Kuasa memanggil kita. Maka dari situlah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangimu ketika waktu masih kecil. Dan saya mengajak hadirin dan hadiroh sekalian untuk membenahi segala tingkah laku buruk kita kepada kedua orang tua kita. Dan manfaatkanlah waktu yang kita miliki di sisa usia mereka untuk sesungguhnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, karena kesempatan hanya datang satu kali. Dan sayangilah kedua orang tua kita selagi dia masih ada. Sebelum saya menutup pidato ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Cari peti di tengah gua, guanya gelap tiada pelita. Mari berbakti kepada orang tua, sebab tanpanya kita bukan apa-apa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Pada atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.